Kali ini gue mau cerita tentang pendakian ke Gunung Merbabu yang gue lakukan bersama teman-teman sekelas. Pada pertengahan Oktober, gue merencanakan trip ini bersama Japra, salah satu orang yang gue tahu memang hobi naik gunung. Singkatnya, kami berhasil mengumpulkan massa yang terdiri dari Cakso, Hana, Dara, dan Sarif. Setelah diskusi via Zoom yang cukup panjang, akhirnya ditetapkan bahwa jadwal yang cocok untuk naik gunung ialah awal Desember 2021 dengan durasi pendakian 2 hari 1 malam. Oh iya, sedikit informasi. Di sela-sela diskusi via Zoom sebelum keberangkatan, Hana sempat menjelaskan kepada kami bahwa dia memiliki iga jarang yang mengharuskannya untuk ekstra berhati-hati ketika berada di gunung. Hana berulang kali menekankan kepada kami agar saat pendakian nanti, sebaiknya kami sudah sampai di camp area sebelum malam tiba. Mengapa demikian? Singkatnya, Hana menjelaskan kepada kami bahwa bagi makhluk goib, Hana termasuk wangi, sehingga khawatir gampang ketempelan. Ingat ya, gampang ketempelan, bukan gampang kemasukan. Karena yang gampang kemasukan itu gawang Manchester United. Akhirnya tibalah hari yang dinantikan. Gua, Japra, Hana, dan Cakso yang berdomisili di sekitar ibu kota berangkat dengan menaiki kereta api dari Jakarta menuju stasiun Kutoarjo. Di Kutoarjo, Dara dan Sarip sudah berjanji akan menjemput kami dengan mobilnya. Sebelum berlanjut lebih jauh, ada baiknya gua memperkenalkan secara singkat profil teman-teman gua kepada kalian. Japra adalah lelaki Sunda yang kebetulan usianya sepantaran dengan gua. Hana berusia di bawah gua dan juga Japra. Hana adalah tipikal tete-tete Sunda yang sopan santunnya amat terjaga. Dan Cakso adalah yang paling tua di antara kami. Cakso merupakan mas-mas Jawa yang menjunjung tinggi tata krama. Bahkan dia tidak bisa ngomong elu gua. Dan Dara dan Sarip mungkin yang termuda di antara kami. Mereka berdua baru menikah dan saat ini tidak tinggal di Jakarta. Kenapa huruf ujungnya A semua ya? Gue lagi nge-rap apa gimana nih? Dan tepat jam 18:45, kereta yang kami tumpangi bergerak maju menuju Kutoarjo. Tidak ada yang aneh dalam perjalanan tersebut. Semuanya lancar. Namun, kami sangat sulit untuk tidur. Mungkin karena fisik kami masih prima. Seingat gue ya, di sela-sela perjalanan, Japra sempat berbisik ke Hana. Han, ini kayaknya bakal jadi perjalanan spiritual buat kamu deh. Gue lupa tuh reaksi Hana kayak gimana, karena gue sambil fokus main game online. Dan singkatnya pukul 1:45 dini hari, kereta pun tiba di Kutoarjo. Dara dan Sari pun sigap menjemput dan langsung mempersilahkan kami masuk ke dalam mobilnya. Setelah kami masuk, mobil melaju kencang, menembus kegelapan malam menuju rumah Dara. Sementara Japra tertidur di kursi belakang. Gua pun bercanda bersama yang lain di kursi tengah. 90 menit pun berlalu. Mobil yang dikemudikan Syarif semakin meninggalkan area perkotaan dan menuju suatu pelosok desa yang belum tersentuh, bahkan oleh sinyal Telkomsel sekalipun. Sekitar jam 3 pagi, kami sampai di rumah Dara dan Sarif. Kami pun bergegas mencari posisi untuk tidur sejenak, mengingat pendakian harus dimulai sepagi mungkin. Di teras, terdapat sebuah sofa tua yang modelnya berbentuk huruf U. Gua pun tidur di sisi yang berseberangan dengan Japra. Cakso tidur di dekat kaki Japra, dan Ana tidur di bawah dengan menggunakan extra bed. Kejadian pertama pun dimulai ketika Japra sudah terlelap. Ketika itu, gua dan Cakso masih mencoba untuk memejamkan mata. Tiba-tiba, kami mendengar Japra mengeluh sambil mengucapkan kalimat yang tidak terlalu jelas di telinga kami. Gua dan Cakso pun tidak ambil pusing, lalu melanjutkan untuk tidur kembali hingga alarm berbunyi pukul 5 pagi. Dan ketika terbangun, Japra pun sontak melayangkan komplain ke gua dan Cakso. Gua dari tadi teriak minta tolong ke kalian, tapi nggak ada yang bantuin. Hah? Emang lu kenapa? Gua ketindihan tadi, nggak tahu kenapa.
Tiba-tiba gue kayak melayang di atas kalian. Jawab Japra sambil ngedumel. Cakso pun membenarkan posisi duduknya dan langsung berkata, "Oh iya, tadi aku sayup-sayup dengar Mas Japra teriak. Kirain ngigo mas." "Enggak ngigo, gue beneran merasa melayang di atas kalian," jawab Japra dengan suara yang semakin naik. Gua pun menyudahi obrolan itu dengan menginstruksikan mereka untuk langsung mandi dan packing, karena sebaiknya perjalanan naik gunung dilakukan dengan positive vibes. Gua nggak mau mikir hal yang aneh-aneh. Setelah mandi dan juga packing selesai, kami pun langsung berangkat menuju base camp bernama Tekela. Singkatnya, sesampainya di sana, kami diharuskan untuk mengikuti briefing singkat dari base camp. Ada beberapa hal yang sangat kami notice dari penyampaian beliau, yaitu dilarang mengenakan pakaian berwarna merah dan juga hijau, serta ketika nanti melewati tempat sakral bernama Watu Gubuk, kami hanya boleh lewat, jangan menetap. Kami pun dilarang untuk membuang air kecil maupun besar di sana. So far, rombongan kami aman karena tidak ada yang memakai kostum dengan warna tersebut. Pendakian dimulai jam 9:30 dengan panjatan doa yang gua pimpin. Selesai mengamini, rombongan kami berjalan secara perlahan meninggalkan base camp untuk menuju pintu masuk Gunung Merbabu. Sejak pendakian dimulai, Dara dan Sarip memutuskan untuk menjadi sweeper di belakang, mungkin agar sekalian bisa berbincang-bincang sambil jalan santai ala suami istri pada umumnya. Dara bahkan mempersilahkan kami berempat untuk jalan duluan. Alhasil, kami berempat berjalan sedikit lebih dulu daripada mereka, sehingga gua harus beberapa kali menahan laju rombongan agar kami tidak menciptakan jarak yang terlalu jauh dengan Dara dan juga Sarif. Perlu diketahui, Hana dan Cakso merupakan pendaki pemula, sehingga gua dan Japra harus berada di urutan 1 dan juga 4 secara bergantian, agar Hana dan Cakso selalu berjalan di posisi tengah. Gua pun berjalan sambil sesekali membuka peta yang digambarkan oleh petugas base camp. Di secari kertas tersebut tertulis urutan tempat yang akan kami lalui, berupa pos 1 Pending, pos 2 Pereng Putih, pos 3 Gumuk Mentua, pos 4 Lempong Sampah, Watu Gubuk, pos pemancar, helipad, Geger Sapi, Puncak Syarif, Puncak Keteng Songo, dan Puncak Triangulasi. Di tengah-tengah perjalanan menuju pos 1, tiba-tiba gerimis pun turun. Gua yang kala itu berada di paling depan sontak menghentikan pergerakan sambil berdiskusi dengan Japra, apakah kita harus pakai jas hujan atau tidak. Dan waktu itu gua nggak berhenti di mana, semacam tempat teduh, ada batunya gitu. Japra pun memutuskan untuk lanjut saja karena masih gerimis. Kami pun meneruskan perjalanan dengan Japra memimpin di garis depan. Dan benar saja, tidak lama setelah itu gerimis mereda dan cuaca kembali cerah. Kami pun tiba di pos 1 sekitar pukul 10:30 siang. Pos tersebut berupa bangunan tua, semacam gubuk kosong. Di tengah pos terdapat tempat duduk yang terbuat dari semen. Gua pun meletakkan tas dan langsung rebahan, diikuti oleh Japra, Cakso, dan juga Hana. Kami duduk saling menunggu kedatangan Dara dan juga Sari, yang akhirnya datang sekitar 10 menit kemudian. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Gue ingat, sepanjang perjalanan menuju pos 2, bahkan sejak sebelum mencapai pos 1, kami seringkali memparodikan lagu TikTok yang healing itu. Healing, niatnya healing malah sinting. Begitulah celetuk gua, yang kemudian mengundang gelak tawa dan diikuti oleh yang lainnya. Japra, Cakso, bahkan Hana terlihat sangat ceria bencengkrama dan berfoto di jalur pendakian. Setelah sampai di pos 2 sekitar pukul 1 siang, kami lanjut berjalan dan terus berjalan hingga akhirnya tiba di pos 3 sekitar pukul 4 sore. Pos 3 ini merupakan padang sabana terbuka yang anginnya gedar-gedor, sehingga kami harus turun sedikit menuju lembah yang posisinya
cukup tersembunyi untuk bisa mendirikan tenda dengan aman. Dan ternyata kami adalah satu-satunya rombongan yang berkemah di pos 3 hari itu. Jarum jam menunjukkan pukul 17:15 ketika semua tenda sudah berdiri. Kami lanjut duduk bersama di sekitar kompor sambil membantu Dara dan juga Ana yang sedang memasak. Definisi membantu versi gua lebih tepatnya nyomot-nyomotin makanan yang baru aja matang. Dan tak terasa, waktu terus berjalan hingga langit semakin gelap. Mentari yang telah berada di ufuk barat sedikit demi sedikit mulai meredupkan sinarnya. Pertanda sudah saatnya untuk bertukar peran dengan sang rembulan. Seiring dengan menghilangnya cahaya dan juga hangatnya mentari, gua pun menengok ke arah Ana yang kala itu semakin bengong. Matanya seolah memandang ke arah Cakrawala, namun tatapannya kosong. Gua pun cukup paham apa yang tengah terjadi dengannya. Tapi sebisa mungkin gua menahan untuk tidak berpikir ke arah sana. "Han, jangan bengong. Ayo sambil dimakan aja tempenya," tegur gua kepada Ana. Hana pun menoleh ke arah gua, lalu tersenyum tipis saat membolak-balikan tempe yang sisinya sudah matang. Selepas waktu maghrib, semua hidangan pun sudah matang. Kami memutuskan untuk makan di luaran tenda, sembari menikmati waktu malam. Japra yang memang seorang juru foto handal tentu mengabadikan momen ini ke dalam kameranya. Dan seusai mengambil foto pemandangan kota dari kejauhan, Japra pun memotret tenda kami yang dihiasi oleh cahaya lampu tumbler khas kamar-kamar yang sering FYP di TikTok. "Besok summit gak?" Japra melempar pertanyaan kepada rombongan, sembari tetap fokus melap segala jenis makanan yang ada di hadapannya. "Terserah, emang pada mau nyari puncak?" Respon gua sambil menatap ke arah Cakso dan juga Ana yang merupakan first time pada pendakian kali ini. Diskusi pun mengalir dengan hikmah. Setelah mengukur waktu dan jarak tempuh dari pos 3 menuju puncak dan mempertimbangkan bahwa kami sudah telanjur membeli tiket kereta untuk pulang pada pukul 11 malam di keesokan harinya, maka akhirnya kami memutuskan untuk berangkat summit menuju Puncak Merbabu pukul 1 dini hari. Dengan estimasi jam 8 pagi sudah sampai di Puncak Merbabu. Sementara Dara dan Sarip memutuskan untuk tidak ikut pendakian ke puncak dan tinggal di tenda saja karena sudah pernah ke sana sebelumnya. Sementara Ana belum bisa memutuskan apakah akan ikut summit atau tidak, mengingat kami akan berangkat dini hari. Sebelum bergegas tidur, kami buang air kecil secara bergantian di semak-semak. Lebih baik tidak sendirian jika mau buang air kecil di gunung. Apalagi kami adalah satu-satunya rombongan yang camping di tempat ini. Tentu, prinsip kebersamaan harus dipupuk dalam tiap aspek. "Di sana aja Yuan?" tanya Dara sambil mengarahkan telunjuknya ke sebuah semak-semak. Jangan di situ deh. Tempat lainnya aja gimana?" jawab Ana sambil memalingkan pandangannya dari area yang ditunjuk oleh Dara. Gua yang kebetulan saat itu sedang duduk di samping mereka dan mendengar percakapan mereka sebenarnya paham mengapa Ana menolak. Namun gua berusaha untuk positif thinking. Akhirnya Dara pun menunjuk opsi semak-semak lainnya yang kemudian disetujui oleh Ana. Kami pun memutuskan untuk tidur sekitar pukul 8 malam. Formasi tidur dibagi menjadi 2 tenda. Gua, Sarip, Japra, dan Cakso tidur di tenda A, sedangkan Ana dan Dara di tenda B. "Kal, gua pasang alarm jam 1 kurang 5 menit ya, biar kita berangkat jam 1 Teng," kata Japra sembari menepuk pundak gua seraya membaringkan tubuhnya. Iye, awas lu kalau kagak bangun," ancam gua pelan, karena memang gua udah ngantuk banget lantaran malam sebelumnya mengalami insomnia di kereta. Malam itu sebenarnya agak aneh. Angin berembus kencang, namun situasi di tenda kami terbilang cukup hangat. Untuk tempat dengan ketinggian sekitar 2000-an meter di atas permukaan laut,
Terlebih seperti yang tadi sempat gue mention, pos 3 tempat kami berkemah merupakan padang sabana. Kal, nggak pakai sleeping bag? Tanya Cakso dan juga Japra. Anget gini njir, gue jadi males ngeluarinnya, males packingnya juga nanti. Jawab gue sambil setengah tidur. Mereka pun sempat mengikuti jejak gue untuk tidak pakai sleeping bag. Hingga akhirnya, sekitar lewat tengah malam, mereka pun tidak tahan dingin, lalu mengenakan sleeping bag mereka masing-masing. Terus gimana dengan gua? Aneh juga, tumben gua kuat melewati malam di gunung tanpa sleeping bag. Padahal kalau tidur di kamar sendiri, gua mesti pakai selimut di seluruh badan. Dan info dari mereka sih, malam itu gua tidur sangat pulas. Kal, bangun Kal. Japra menepuk-nepuk pundak gua hingga gua terbangun. Jadi samit? Tanya gua sambil perlahan membuka mata. Sekarang jam 3 Kal, jawab Japra dengan sedikit tertawa sambil mengantuk. Lu makan tuh berangkat sampai jam 1 pagi, respon gua singkat sambil menggerutu. Lalu lanjut memejamkan mata seraya membungungi Japra. Setelah dibangunin Japra tadi, gua langsung tidur lagi sampai jam setengah 4. Dan gue terbangun karena mendengar suara Japra yang lagi ngobrol dengan Cakso dan Hana di perkarangan tenda. Sayup-sayup gue dengar Hana bilang bahwa dia semalaman tidak bisa tidur. Lalu diiringi dengan celotehan Cakso dan juga Japra yang semalam tiba-tiba harus pakai sleeping bag lantaran mendadak kedinginan. Berdasarkan tone suara mereka yang level semangatnya tidak seperti tadi malam, gue ngerasa bahwa kayaknya memang gak akan berangkat summit nih. Cuy, yakin gak mau summit? Dan Japra yang mendengar teriakan gue pun sontak menjawab dengan semangatnya. Ayo. Oke, 10 menit lagi kita jalan ya, jawab gue sambil bersiap-siap bangun dari tidur dan bergegas keluar tenda. Mas Cakso, sepatu gue mana ya? Tanya gue sambil gelagapan mencari sepatu dalam kegelapan. Itu mas, di tenda perempuan, jawab Cakso sambil mengarahkan cahaya headlampnya ke arah sepatu gua. Dan setelah menemukan sepatu yang gue cari, entah kenapa gua langsung terkekeh sambil bilang, tumben nih, gue naik gunung sepatu gua nggak basah. Dan gua nggak tahu bahwa kalimat sesumbar ini akan menjadi petaka ke depannya. Selesai bersiap-siap, kami pun berkumpul di halaman tenda untuk cross-check perlengkapan masing-masing. Seusai memanjatkan doa, kami pun berangkat beriringan dengan Japra di posisi paling depan, sedangkan Cakso di paling belakang. Hana pun pada akhirnya memberanikan diri untuk ikut summit. Selama perjalanan, matanya agak tertunduk dan cenderung melihat ke bawah. Perjalanan pun dimulai dengan puncak Merbabu sebagai destinasi utama. For your information, mungkin ada yang belum tahu, Merbabu memang memiliki 3 puncak, yaitu Syarif, Genteng Songo, dan Triangulasi, yang merupakan puncak tertingginya. Kami pun berjalan sesuai dengan urutan yang gue sebutkan di rombongan, dengan gerakan yang lebih cepat. Hana pun mengikuti dari belakang Japra, masih dengan tatapan ke bawah. Gua dan Cakso pun berurutan mengikuti dari belakang. Mas Kale, tukeran posisi dong mas, panggil Cakso sambil mengeluarkan suara sedikit panik. Kenapa mas? Aku takut di belakang mas, jawab Cakso dengan terbata-bata. Sebenarnya gue mau ketawa saat itu, cuma gue tahan. Gue meminta Japra untuk menghentikan pergerakan dan mengatur ulang formasi. Perlu diingat, Cakso termasuk orang yang paling hati-hati. Setiap melewati area gelap yang ada pohon atau batu besar, tak lupa Cakso mengucapkan salam sebagai bentuk penghormatan kepada penghuni di sekitar. Cakso pun menekankan bahwa tindakan ini ibarat sedang bertamu ke rumah orang. Tentu kami harus menjaga sopan santun. Dan tak lama setelah itu, kami pun kembali memulai perjalanan. Kali ini gue berada di depan, diikuti oleh Hana, Cakso, dan juga Japra secara berurutan. Kami membelah kegelapan malam sembari menyusuri jalur hutan dari pos 3 menuju ke pos 4. Mas Kale, pelan-pelan jalannya ya,
Aku ngelihat kaki Mas Kale soalnya, nggak ngelihat ke depan, ucap Hana sambil tetap menundukkan pandangannya. Iya, tenang aja, jawab gua sambil menoleh sekejap ke arah Hana dan lanjut berjalan dengan lebih pelan. Pada perjalanan Samin, Hana sangat pendiam. Padahal saat pendakian siang hari sebelumnya, Hana adalah orang yang paling ceria. Tentunya gua paham dan mencoba meyakinkan diri gua bahwa semuanya akan baik-baik saja, asalkan kami tidak ada niat buruk di sini. Dan tanpa terasa, kami tiba di pos 4 dan menemukan rombongan pendaki lain yang berkemah dan juga sedang bersiap-siap untuk Samin. Alhamdulillah ketemu orang juga, gumam gua sejenak mengingat sejak kemarin sore gua tidak menemukan pendaki selain rombongan kami. Perjalanan pun berlanjut menuju Watu Gubuk. Keadaan jalur pendakian selepas pos 4 lebih terbuka karena padang sabana yang terhampar semakin luas. Sepanjang perjalanan Samin, kami sepakat untuk tidak membiarkan Hana berada di paling belakang. Dan ada kejadian di mana formasi pendakian kami terlalu mepet. Perut gua tiba-tiba mules dan mendadak tidak bisa nahan kentut. Han, sorry ya. Dan tengokan gue tersebut langsung diiringi dengan keluarnya suara kentut yang menggelegar khas orang yang lagi nahan buang air besar. Suara dan getaran itu menyerang langsung ke wajah Hana. Seketika Hana pun tertawa sambil mengeluarkan gestur orang yang sedang muntah-muntah. Ya, momen laknat itu berhasil memproduksi tawa pertama Hana pada perjalanan summit ini. Ada hikmahnya juga ternyata kentut gua. Mules di perut hilang, keceriaan pun datang. Win-win solution bukan? Tidak jauh dari situ, azan subuh berkumandang. Kami pun melipir sedikit dari jalur pendakian dan bergegas melakukan tayamum untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Hana pun mengaku agak takut untuk berada di barisan paling belakang saat sholat. Namun Hana tetap memberanikan diri, toh niatnya beribadah. Seusai sholat, kami melanjutkan perjalanan hingga akhirnya Watu Gubuk yang sedari base camp sudah diwanti-wanti terlihat dengan jelas di pelupuk mata. Assalamualaikum, ucap Cakso saat rombongan kami melewati Watu Gubuk. Kami pun otomatis mengikuti jejak Cakso untuk mengucapkan salam. Situasi di Watu Gubuk terbilang cukup adem. Terdapat sebuah batu yang amat besar di sana. Gua pun sibuk mengambil foto pemandangan di sekitar sambil fokus berjalan melewati Watu Gubuk. Dan sekilas, gua langsung teringat ujangan penjaga dari base camp yang berkata bahwa Watu Gubuk adalah tempat yang sakral, sehingga baiknya langsung saja dilewati dan dilarang untuk buang air kecil maupun besar. Dan parahnya, dengan mengingat itu, perut gua malah mules secara tiba-tiba. Perut sialan emang. Berasa kena prank gua. Dan begitu melewati Watu Gubuk, kami terus berjalan menuju pos pemancar. Dan tiba-tiba angin kencang menyerang kami pagi itu. Jarum jam pun menunjukkan pukul 7 saat kami tiba di pos pemancar. Kami pun berteduh sebentar sekaligus memasak sarapan. Udah mau jam 8 nih, gimana? Balik? Tanya gua kepada Japra yang sedang memasak omelet. Terserah, gua mah udah dapat dokumentasi bagus. Mas Cakso sama Hana gimana? Nggak apa-apa nggak ke puncak? Nggak apa-apa Mas Kale, badai juga nih, ngeri, jawab Cakso yang kemudian disetujui juga oleh Hana. Ya udah gini aja, kita nunggu badai reda, habis itu kita naik aja sedapatnya. Kalaupun mau ke puncak, kita ke Puncak Sarip aja, yang paling dekat dari sini. Ya intinya, kita udah OTW turun menuju camp area jam 8 nanti. Gimana? Tanya gua kepada rombongan. Dan mereka pun menyetujui keputusan ini. Badai pasti berlalu. Ya, begitulah kata orang-orang. Dan ajaibnya, badai pun hilang setelah kami selesai menyantap sarapan. Kami pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di puncak Keteng Songo pukul 10 pagi. Ya,
melenceng jauh dari niat dan perkiraan. Setelah mencapai puncak, kami hanya perlu turun ke camp area, lalu packing dan pulang. Namun sayangnya, perjalanan pulang kami tidak semudah perjalanan pergi. Sederet rintangan yang dalam hidup ini belum pernah gue lihat dengan mata kepala sendiri sudah menunggu untuk menghalangi kepulangan kami. 30 menit setelah berjalan turun dari puncak Keteng Songo, kami disambut oleh angin yang berembus dengan sangat kencang. "Mas, ini badai ya?" tanya Cakso dengan sedikit meninggikan suaranya agar terdengar oleh kami. "Angin biasa ini mas, bukan badai. Kalau badai ada airnya," jawab Japra sambil berlalu. Bagai dicinta ulan pun tiba. Seketika angin kencang yang sejak tadi menyerbu kami berkolaborasi dengan rintikan air hujan yang teramat deras sekali. "Nah mas Cakso, ini baru badai," teriak Japra seraya menunjuk ke arah langit. "Bangke Japra, kalau ngomong kagak ditakar," gerutu gua sambil melakukan pose ruku karena lelah. Gua pun menengok ke bawah dan gua menemukan sepatu gua akhirnya basah kuyup karena hujan yang terlalu deras. "Sial, ini efek omongan gue juga yang gak dijaga," ucap gua sambil tertawa karir bareng Japra. Sementara jarum jam menunjukkan pukul 12 lewat, badai yang semakin kencang begitu memperlambat pergerakan kami, sehingga membuat kami harus bersembunyi di balik sebuah batu yang terdapat di jalur pendakian. Japra pun melihat kondisi Hana karena badannya menggigil. Khawatir hipotermia, Japra pun memberi komando kepada kami agar segera mengenakan jas hujan. "Ayo turun. Kalau ada tenda, nanti kita numpang aja. Yang penting gerak dulu. Jangan sampai diem, nanti malah kedinginan." Japra mengisyaratkan kami agar segera bergerak, walaupun badai masih menerjang. "Iya yuk gerak, pelan-pelan aja. Udah jam segini juga." Di tengah perjuangan melawan badai, kami pun menemukan sepasang tenda yang berkemah di pos pemancar. Japra pun meminta gua untuk menyapa pemilik tenda dengan niat untuk meminta air. Dan syukurnya, bukan hanya air yang diberikan, mereka malah mengajak kami untuk masuk agar bisa berteduh di dalam tendanya. Kebaikan hati mereka menjadi penolong kami siang itu, dan tanpa diminta, mereka memasak bubur untuk kami semuanya. Setelah sekitar 1 jam kami numpang berteduh di tenda orang, akhirnya badai pun mereda. Masih ada, namun tidak sekencang tadi. Kami pun berpamitan dengan pemilik tenda sambil mengucapkan banyak terima kasih kepadanya. Kami melanjutkan perjalanan turun bersama dengan pendaki lain yang kebetulan kami jumpai di pos pemancar. Jalur pendakian yang becek membuat kami kesulitan untuk melangkah, sehingga kami cukup sering terpeleset. Dan tak lama setelah itu, kami pun kembali menjumpai Watu Gubuk. Namun kali ini, kami melewati jalan pintas dari sisi luarnya saja karena menemukan jalan pintas. Dan tanpa disadari, pos 4 akhirnya terlewati. Hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk sampai ke pos 3, tempat kami berkemah. Jarum jam pun sudah menunjukkan pukul 3 sore. Gua pun mencoba untuk membuat kalkulasi ulang terkait estimasi waktu. "Cuy, kalau habis ini kita lanjut pulang aja gimana? Udah telanjur basah kuyup juga nih," tanya gua kepada rombongan. "Iya gitu aja, mendingan kita langsung pulang aja," jawab Japra. Gua pun menoleh ke arah Hana yang untuk berjalan saja sudah kepayang. "Han, gimana? Kamu kuat?" Hana pun mengembuskan nafasnya seraya menjawab lemah. "Kayaknya nggak kuat mas, kakiku udah lemes banget. Gimana nanti kalau turun sambil bawa carrier? Makin berat." "Nggak apa-apa, nanti aku bantu bawain carrier kamu. Kita turun pelan-pelan aja nanti, nggak usah ngejar kereta juga lah. Yang penting malam ini kita udah di base camp aja," ucap Japra. Kami pun menyetujui ide Japra. Dara dan Sari pasti nyariin kita.
Sekarang gimana kalau gue lari turun sampai camp area untuk ngabarin mereka? Sekalian langsung packing juga, tanya Japra kepada kami. Dan setelah kami mengangguk setuju, Japra pun langsung melesat dengan cepatnya menuju pos 3. Sambil berjalan perlahan, gue pun kembali menyusun mental untuk siap-siap segera pulang sore ini. Tiba-tiba Hana pun berteriak mengadu kesakitan. Kenapa, Han? Kakiku sakit, Mas. Engkelnya kena. Hana pun meringis kesakitan sambil memegangi kakinya itu. Ya udah, kayaknya kita nggak usah maksain pulang malam ini. Mas Cakso bantu Hana jalan ya. Aku susul Japra supaya ngebatalin packingnya. Takutnya tenda udah dirobohin. Setelah Cakso mengiyakan, gua pun bergegas menuju camp area yang untungnya sudah dekat dari tempat Hana ke Seleo. Japra, batalin packingnya ya. Mas Arif, lu batalin juga ya. Soalnya Hana udah gak kuat, kata gua sambil menghampiri Japra dan juga Sarif yang sudah melipat baju dan sleeping bagnya. Japra pun memahami dengan santai sambil kembali membuka barang-barang yang sempat dimasukkan ke carrier. Dan tak lama kemudian, Hana dan Cakso menyusul hingga akhirnya sampai di camp area. Kami semua pun lekas mengganti pakaian. Dan perlu diingat, cuaca di luar masih hujan cukup deras. Mas Arif bisa bantu pijitin Hana gak? Panggil Dara dari tenda sebelah. Sari pun mengiyakan dan bergerak meninggalkan gua, Japra dan juga Cakso. Pra, ini pertama kalinya gua nginep 2 malam di gunung. Sama Kal. Keren juga Mas Cakso sama Hana ya. Pendakian pertama udah ke Merbabu, lewat jalur Tekelan, nginep 2 malam pula, ucap gua sambil tersenyum simpul. Dan hanya butuh waktu singkat bagi Japra untuk terlelap, sedangkan gua baru setengah tidur. Mas Cakso, Mas Cakso. Gua yang setengah sadar mendengar panggilan Sarip dari tenda sebelah. Namun bukan hanya suara Sarip yang gua dengar. Sayup-sayup terdengar suara tangisan kecil entah dari mana. Karena camp area kali ini ramai, gue pikir mungkin pendaki lain. Cakso pun yang memang belum tertidur segera merespon Sarip dengan bersuara dari dalam tenda. Iya, Mas Sarip ada apa? Bisa panggilin Mas Japra gak? Hana urgent nih. Gua dan Japra pun seketika langsung membuka mata dan beranjak bangun secara bersamaan, seolah sudah paham. Kami pun menghampiri tenda sebelah, dan ternyata hal yang paling kami khawatirkan pun akhirnya terjadi. Ya, Hana kemasukan. Japra pun menghampiri Hana di sudut tenda. Hana kerap memegangi engkel yang sebelumnya mengalami cedera sambil menangis. Awalnya gimana nih? Tadi Hana minta diurut, Mas. Terus aku panggil Mas Sarip untuk ngurus kakinya. Pas diurut, tiba-tiba Hana nangis gini. Jawab Dara agak panik. Gua pun panik tapi gue tahan. Karena sejujurnya, gue belum pernah melihat hal semacam ini seumur hidup gue. Kemudian fokus kami lalu beralih kepada Hana yang terus menangis. Japra yang saat itu berada paling dekat dengan Hana bertanya dengan suara lembut dan parau. Ini siapa? Tanya Japra sambil memegang tangan Hana. Ini Sinta, jawab seseorang dari dalam tubuh Hana dengan suara yang tak kalah parau sambil mengadu kesakitan. Sinta dari mana? Tanya Japra. Dari puncak. Gua, Cakso, Dara dan juga Sari pun langsung melantunkan ayat-ayat Quran sambil menyimak percakapan yang terjadi di antara Japra dan Sinta. Sinta mau ngapain? Saya suka sama anak ini. Di gunung ini juga banyak yang suka sama dia. Saya mau ajak dia main, tapi gak dibolehin sama macannya. Nah, kan udah ada macan yang gak ngebolehin. Sekarang Sinta keluar ya. Jujur, gue pun semakin bingung untuk bereaksi saat itu. Cakso pun nampaknya juga bingung. Saya gak mau keluar. Saya suka sama anak ini. Dan di sini gue pun semakin bingung.
Gua pun sempat mikir, lah gimana kalau dia bersikeras nggak mau keluar gini? Jujur, gue bener-bener awam perihal masalah ini. Sinta keluar ya, yuk dibantu keluar. Kan udah gak dibolehin sama macannya anak ini, ucap Japra. Namun tiba-tiba Hana pun memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Dan setelah muntah, kedua mata Hana memandang lesu ke arah kami. Gua pun termenung melihat fenomena yang baru saja terjadi di depan mata. Dia nempel dari puncak, An. Tanya gua mencoba memperjelas situasi. Iya Mas Kale, tadi pas kita numpang di tenda orang pun aku sempat komunikasi sama macan aku, karena ada yang nempel di badanku. Setelah itu Hana menceritakan kepada kami tentang sosok macan yang dari tadi sempat disebutkan. Jujur, bahkan jauh sebelum perjalanan ini Hana sudah pernah cerita ke gua. Singkatnya, Hana mempunyai penjaga yang diwariskan oleh keluarganya. Hana juga menerangkan kepada kami bahwa sejak tiba di pintu masuk Gunung Merbabu, bahkan hingga turun dari puncak Kateng Songo siang tadi, sudah banyak makhluk goib yang berusaha masuk ke dalam dirinya, namun ditahan oleh sosok macan. Hana juga menjelaskan bahwa relasi antara dia dan macan sebenarnya belum terlalu akrab, karena sebenarnya Hana kurang mempercayai keberadaan macan. Selain khawatir berdampak pada keimanannya, Hana juga sempat berpikir bahwa macan sebenarnya tidak ada, karena hingga saat ini sosok macan belum pernah menampakkan dirinya di mata Hana. Selama ini Hana hanya bisa merasakan kehadirannya saja, tanpa sekalipun pernah melihat sosoknya. Hana pun menambahkan bahwa jika saja hubungannya dengan macan bayi sudah saling percaya hingga bisa berlatih secara bersama, maka akan mempermudah Hana dalam menghadapi tantangan-tantangan yang datang dari makhluk goib. Karena secara teknis mereka jadi akan bertarung secara bersama. Bingung? Nih, gue coba kasih analogi sederhananya. Saat itu di otak gue gak terbayang imajinasi yang mewakilkan keadaan Hana selain Naruto. Kok bisa? Ya, Naruto juga punya semacam penjaga berwujud siluman rubah yang diwariskan oleh orang tuanya. Kalau kita mengikuti cerita Naruto, di awal-awal perjalanannya Naruto belum bisa mengontrol kekuatan si rubah, sehingga Naruto selalu berjuang berdarah-darah di setiap pertempurannya. Sampai pada akhirnya hubungan Naruto dan si rubah menjadi akrab, lalu sering berlatih bersama-sama dan selalu menang muda dalam tiap pertarungannya. Sumpah, sore itu gue hanya kebayang sama Naruto. Selesai bercerita, kami membiarkan Hana untuk tidur ditemani oleh Dara dan juga Saryu. Sedangkan gue, Cakso dan juga Japra kembali ke tenda A. Prah, lu tadi ngapain? Kok si Sinta bisa keluar dari Hana? Tanya gue ke Airana sambil menyelonjorkan kaki di sebelah Japra. Di kampung gua di Kuningan, gue sering lihat kejadian kayak gini. Yang udah-udah sih, yang penting kita bisa negosiasi aja sama jin atau setannya, jawab Japra yang santai. Mas Japra udah sering ngobatin orang kesurupan? Tanya Cakso menambahkan. Baru kali ini mas, biasanya mah ngeliatin doang, jawab Japra sambil menghela nafas. Gua pun sadar bahwa deru nafas dan air wajah Japra agak berbeda setelah membantu Hana. Namun gua gak mau ambil pusing. Prah, keren juga negosiasi lu tadi. Tahun depan kan kita nyusun tesis nih. Gimana kalau tragedi ini lu jadiin tesis aja, Prah? Judulnya Teknik Komunikasi dengan Makhluk Goib Melalui Pendekatan Negosiasi. Kebetulan lu kan udah observasi langsung di lapangan barusan. Celoteh gua yang kemudian ditertawai oleh Japra dan juga Cakso. Mas, aku sama Mas Sarip mau jalan-jalan sore dulu ya di sekitar sini. Bosan juga dari pagi kita di tenda terus, ucap Dara sambil membuka tutup tenda sekitar jam 4:30 sore. Cuaca badai pun sudah berlalu, berganti menjadi gerimis manja. Hana gimana, Dar? Hana udah tidur, Mas. Ya udah, Dar, hati-hati.
Dan sekitar 10 menit berlalu setelah Dara dan Sari pergi, gua kepikiran tentang Ana yang tidur sendirian di tenda B. Hayalan aneh pun mulai terbersit di pikiran gua. Gimana kalau Ana kemasukan lagi? Gimana kalau pas kita cek ke tenda B, Hana udah gak ada? Gimana kalau Ana kesurupan setan super yang bikin dia lari luntang-luntung sampai puncak? Pikiran gue pun sangat berkecamuk saat itu. Namun gue pendam sendiri tanpa mengutarakannya ke Japra dan juga Cakso. Mas Japra, bisa minta tolong gak? Tiba-tiba ada suara dari katup tenda yang terbuka sedikit demi sedikit. Dan terlihat bayangan orang yang terpantul oleh sinar mentari yang perlahan semakin jelas. Ternyata bayangan orang dan suara itu adalah Hana yang menunggu di sisi luar tenda. Han, kok kamu bangun? Nggak tidur? Tanya gua dengan sedikit tercengang, seraya mencoba membuyarkan hayalan absurd yang tadi. Aku nggak bisa tidur, Mas. Loh, kenapa, Han? Tanya Japra. Ada yang mau masuk lagi nih? Ucap Ana sambil sedikit mengadu, seraya memegangi area pundak hingga punggungnya yang sebelah kanan. Japra pun kemudian menginstruksikan Ana untuk duduk sila di depannya. Yang mana, Han? Tanya Japra sambil memindai area punggung Ana dengan menyentuhnya secara perlahan. Di situ, Mas. Nah, iya di situ. Jawab Ana mengkonfirmasi sentuhan tangan Japra yang tepat menyentuh titik sakit di punggungnya. Prah, lu ngapain? Tanya gua yang dari tadi hanya terdiam kebingungan. Dan belum sempat Japra menjawab, tiba-tiba Hana tersungkur tak sadarkan diri. Hah? Kok? Prah, Hana kenapa? Reaksi gua kebingungan. Namun tiba-tiba tangan Ana pun bergerak dengan sendirinya sambil membentuk sebuah gerakan. Halo. Suara sapaan bernada datar keluar dari mulut Ana. Ini siapa? Tanya Japra dengan penekanan suara yang lembut, seolah sudah piawai mengatasi momen semacam ini. Saya Pangeran Pamungkas. Jawab Ana yang saat itu pingsan. Saya dari Watu Gubuk. Mendengar hal itu, gua pun termenung sambil membatin. Watu Gubuk yang sakral itu maksudnya kan? Selain itu, gua pun juga bingung gimana caranya Japra bisa membuka Hana, semacam ahli spiritual seperti tadi. Pangeran Pamungkas ada perlu apa? Tadi pagi saya melihat anak ini melewati tempat saya di Watu Gubuk. Ngapain kalian bawa anak ini? Anak ini spesial. Sejak kemarin, anak ini diincar oleh seluruh makhluk di gunung ini. Mendengar pernyataan itu, seketika gua, Japra dan juga Cakso terdiam, terbujur kaku, sambil saling memandangi satu sama lainnya. Dan Pangeran Pamungkas pun melanjutkan pembicaraannya. Saya suka sama anak ini. Tadinya saya mau ambil anak ini. Sontak, gua pun menengok ke arah Japra sambil melempar pandangan penuh tanda tanya. Japra pun menggerakkan bahunya ke arah atas, pertanda dia juga kebingungan. Jujur, selain bingung, kalimat tadi mau saya ambil cukup memberi teror ke mental gua, sehingga khawatir Hana diambil. Gimana caranya? Definisi diambil itu bagaimana? Lagian, kenapa banyak banget sih yang suka sama Hana? Tanya gua dalam hati sambil menahan cemas tentunya. Tapi saya tidak jadi ambil anak ini karena saya kenal sama penjaganya. Saya masih ada hubungan saudara dengan macannya anak ini. Saya sudah bilang sama macannya untuk bantu menjaga anak ini mulai sekarang. Karena anak ini sekarang diincar oleh seluruh penghuni gunung. Macannya sudah kewalahan dan meminta bantuan ke saya. Terima kasih sudah mau bantu jagain Hana, Pangeran. Tapi bisa nggak ngejagainnya dari luar aja? Gua pun menerka-nerka maksud Japra.
Dugaan gua mah, maksud kalimat ngejagain dari luar adalah dari luar tubuh Hana. Jadi secara prinsip, Hana tidak kemasukan siapapun, sehingga bisa mengontrol dirinya secara penuh. Tidak bisa. Saya harus menjaga anak ini dari dalam. Macannya sudah kewalahan, dan di luar sana sudah banyak makhluk yang mau menyerang anak ini. Nggak apa-apa pangeran. Pangeran Pamungkas jagain Hana dari luar aja ya, biar kita yang ngejaga Hana dari dalam. Bisa ya? Setelah perdebatan singkat yang cukup rumit, akhirnya pangeran setuju untuk dibantu keluar oleh Japra. Dan seketika Hana pun kembali menggerakkan kedua tangannya. "Kal, gelas Kal!" teriak Japra. Gua pun dengan sigap mengambil gelas terdekat dan mengopernya ke arah Japra, yang kemudian dia letakkan di mulut Hana. Sesuai dugaan, Hana pun muntah lagi. Kemudian Hana kembali sadar dan seolah tidak paham dengan apa yang telah terjadi. "Mas Japra, ada yang mau masuk lagi?" Sejenak jantung gua pun terasa mencelot. "Hah? Lagi?" Japra pun mengambil posisi dan langsung menekan area punggung Hana. Lalu seketika Hana pun kembali pingsan di pangkuan Japra. "Assalamualaikum," ucap suara yang berasal dari mulut Hana. Kami pun serempak menjawab "Waalaikumsalam." Dan seperti sebelumnya, terjadi percakapan lagi yang berlangsung antara Japra dan seseorang di dalam badan Hana. "Ini siapa?" tanya Japra. "Saya Putri Ratna, istri dari Pangeran Pamungkas." Gua pun mengernyitkan dahi. "Hah? Beneran nih?" "Saya dan pangeran diminta oleh macannya anak ini untuk bantu ngejaga." "Iya, tadi pangeran juga sudah info ke kami. Saya dan pangeran sudah kirim serdadu untuk melindungi anak ini. Dan malam ini, tolong jangan keluar dulu. Di luar sangat berbahaya bagi anak ini. Di pohon depan saja sudah ada yang menunggu." Lantas gua dan Cakso pun mengintip sedikit ke arah luar dan melihat memang ada sebuah pohon yang cukup besar. "Pesan saya, jangan pulang malam ini. Pulanglah esok setelah matahari terbit. Saya akan pandu hingga base camp untuk menjaga anak ini. Assalamualaikum." Seiring gua dan Cakso menjawab salam dari Putri Ratna, Hana duduk sila dan kembali memuntahkan sesuatu ke dalam gelas. Saat muntahnya belum tuntas, tiba-tiba sesuatu merasuki Hana dengan begitu cepat, yang diiringi suara auman yang mendadak keluar dari mulut Hana. Dan Hana pun kembali pingsan di pangkuan Japra. "Prah, kenapa lagi?" tanya gua. Namun belum sempat Japra menjawab, tiba-tiba Hana menggerutu dengan menggunakan bahasa Sunda. "Kal, ini macannya Hana." Otak gua aja belum kelar mencerna maksud dari serdadu yang dikirim oleh Putri Ratna, sekarang malah ditambah macannya yang masuk. Nggak bisa ntar dulu apa? Gerutu gua dalam hati. Japra pun terlihat semakin lunglai, sementara katup tenda kembali terbuka. Ya, Dara dan Sarip telah kembali. Mereka pun sempat terkejut, kemudian langsung ikut masuk ke dalam tenda dan menutup katupnya rapat-rapat. Saat itu gue gak bisa memahami percakapan lanjutan yang terjadi antara Japra dan si macan. Mereka benar-benar full memakai bahasa Sunda. Dan setelah macannya keluar dari badan Hana, Japra baru bisa menjabarkan apa saja yang sebenarnya mereka obrolkan. Intinya, sosok macan kelelahan karena sejak masuk area Gunung Merbabu, macan ini terus bertarung melawan pengganggu yang hendak memasuki raga Hana, sehingga si macan harus meminta bantuan kepada Pangeran Pamungkas dan juga Putri Ratna, yang kalau kami prediksi levelnya setara dengan raja dan ratu di gunung ini. Setelah kami mendengarkan penjelasan tersebut,
Japra memutuskan untuk tidak membiarkan Hana keluar dari tenda A, setidaknya hingga matahari terbit. Kami pun mengatur ulang formasi tidur malam ini. Hana terpaksa bermalam di tenda A bersama gua, Cakso dan juga Japra. Sementara Dara dan Sarip pindah ke tenda B. Kal, gue lemes banget. Tadi pas ngobrol sama Macan, berasa berat banget energinya, ucap Japra sambil melonjorkan kakinya. Sontak gue pun refleks mengambil Quran yang ada di tas gue, lalu langsung membaca beberapa ayat yang kemudian diikuti oleh Hana dan juga Cakso. Udah Kal, udah mendingan. Makasih ya Kal. Alhamdulillah deh, jawab gue sambil menutup Quran dan mengembalikannya ke dalam tas. Dan setelah itu, kami sholat berjamaah di dalam tenda, lalu bersiap untuk tidur. Sementara jarum jam menunjukkan sekitar pukul 8 malam, rintik hujan tak henti-hentinya mengguyur camp area kami. Semilir angin kencang pun kembali menyerang tenda. Hujannya gak kelar-kelar ya, celoteh gua sambil menahan kantuk yang sudah melanda. Cakso dan Japra pun tertawa, sementara Hana nampaknya sudah tertidur. Namun tiba-tiba, rentetan embusan angin kencang menggempur seluruh sisi tenda kami dengan kencangnya. Suaranya bagaikan samsak yang dipukul di tempat fitness. Gempuran anginnya pun tidak hanya sekali, namun berkali-kali. Dan anehnya, udara masih mendadak hangat, bahkan terlalu hangat. Jujur, levelnya lebih hangat daripada malam sebelumnya. Gua pun mencoba menerka dan menjahit benang merah dari semua informasi yang gue terima hari ini. Jangan-jangan ini yang dimaksud dengan serdadu pelindung Hana yang disebutkan oleh Putri Ratna tadi. Mereka lagi perang lawan siapa? Makhluk goib yang mau masuk ke Hana? Beneran nih? Gumam gue bertanya-tanya. Pikiran gue pun melayang ke sebuah adegan di film Avengers, di mana para pahlawan berdiri membentuk lingkaran untuk melindungi titik sentral dari sebuah pulau yang apabila disentuh oleh pasukan Ultron, maka dunia akan kiamat. Dan jika berpaku pada analogi barusan, maka tenda kami adalah titik sentral, sedangkan serdadu adalah Avengers, dan para makhluk goib adalah pasukan Ultron. Ya, malam itu tenda kami benar-benar seperti medan perang. Jam berapa nih? Ucap gua ketika terbangun dari tidur. Gua pun mencoba menatap jam tangan yang terpasang di pergelangan tangan gua dengan masih mengantuk. Jam saat itu menunjukkan pukul 12 tengah malam. Gile, gua kira udah pagi. Gerutu gua lalu melanjutkan tidur. Saat itu tidak terdengar suara dari Japra, Cakso maupun Hana saat gua terbangun. Namun angin kencang yang sedang tadi malam menggempur tenda kami masih begitu terasa. Gua pun melanjutkan tidur hingga kemudian terbangun kembali jam 1 dini hari. Merasa belum cukup puas, gua pun kembali meneruskan tidur sampai akhirnya terbangun kembali jam 2 dini hari. Kapan paginya ini? Tutur gua dalam hati sambil ngedumel. Lantas, gua pun menengok ke arah Japra, Cakso dan juga Hana, yang ternyata mereka juga kesulitan untuk tidur nyenyak. Lah, pada kagak tidur. Dan tentu jawaban yang gue dapat dari mereka kira-kira sama dengan apa yang gue alami. Ya, kami terlalu berharap sang mentari terbit secepat mungkin, hingga akhirnya tidak bisa tertidur lelap. Lantaran sudah sulit untuk melanjutkan tidur, kami pun duduk bersila agar bisa mengobrol satu sama lainnya. Sementara gempuran angin yang mengarah ke tenda kami masih terjadi dan seolah semakin kencang. Prah, ini anginnya kenceng banget, tapi kok anget ya di dalam? Lu paham kan Prah? Tanya gua pada Japra. Iya gua paham Kal. Namun kejanggalan tiba-tiba terjadi saat Hana secara mendadak menggerakkan tangan kanannya bak orang yang sedang menari-nari. Tanganmu kenapa Han? Tanya Japra yang menyadari keanehan itu. Enggak apa-apa mas, kayaknya pegal aja,
jawab Hana sambil menarik tangannya perlahan. Japra pun memincingkan matanya ke arah tangan Hana, seolah ada sesuatu yang tengah terjadi. Namun Japra tidak mengucapkan apa-apa. Han, besok pas sampai base camp, kayaknya kita mesti pamitan deh dengan Putri Ratna, ucap Japra. Iya mas, aku setuju. Ini juga dari tadi sebenarnya banyak yang mau masuk. Aku gak tahu siapa aja, cuma aku tahan. Iya Han, tahan aja ya, dikit lagi subuh kok. Dan tidak lama kemudian, subuh pun tiba. Dan ajaibnya, angin yang sejak malam menggempur tenda kami kini sudah menghilang. Suhu udara yang tadinya hangat pun langsung berubah dingin, selayaknya suhu normal di gunung. Ketika fajar menyingsing, Dara dan Sarip yang berada di tenda B pun langsung memberi komando kepada kami untuk bersiap-siap sarapan dan juga packing. Dan tepat pukul 7:30 pagi, kami selesai berkemas dan langsung berjalan turun dari pos 3 menuju base camp. Di sepanjang perjalanan turun, kami bertemu banyak rombongan pendaki yang baru saja akan naik pagi itu. Dan beberapa dari mereka pun bertanya kepada kami, Mas dari Depok ya? Bukan mas, kami dari Jakarta. Emang kenapa mas? Oh, ada rombongan pendaki dari Depok mas, yang udah 2 hari belum balik, ucap mereka. Kami pun tidak ambil pusing dan langsung berpamitan dengan mereka. Sesampainya di pos 1, kami bertemu petugas base camp. Sampean mas kali ya? Tanyanya. Iya mas, ada apa? Dari Depok kan mas? Dari Jakarta mas, tapi rumah saya emang di Depok sih, jawab gua polos. Rombongan mas kali sudah kami cariin, karena sejak kemarin belum turun. Rencananya bukan 2 hari 1 malam mas, tanyanya lagi. Oh iya, pas kemarin pendaftaran di base camp kan pakai KTP gua ya. Kalau alamat KTP gua mah emang di Depok, yang di Jakarta mah tempat kerja gua. Prah, berarti pendaki Depok yang dari tadi dicariin itu kita prah, ucap gua sambil tertawa. Suwe lu, warga Depok ngaku-ngaku Jakarta dari tadi. Ternyata rombongan kamilah yang dicari oleh base camp. Kami pun kemudian menjelaskan ke petugas base camp yang kami temui bahwa semalam kami terperangkap badai. Dan petugas tersebut pun memaklumi dan mempersilahkan kami untuk melanjutkan perjalanan ke base camp. Singkatnya, akhirnya kami sampai di base camp tepat pukul 11 siang. Kami pun beristirahat sejenak sambil browsing tiket kereta atau bis yang mengarah ke Jakarta. Jadi pamitan sama Putri Ratna? Jadi Kal, jawab Japra sambil mendudukkan Hana di sudut base camp agar tidak menarik perhatian para pendaki yang berlalu lalang. Japra pun menekan punggung Hana yang kemudian langsung tertidur di pangkuan Japra. Assalamualaikum, ucap seseorang dari dalam tubuh Hana. Saya Putri Ratna. Tugas saya dan pangeran menjaga anak ini sudah selesai. Sepanjang perjalanan banyak yang menempel di anak ini. Tolong dikeluarkan dulu, jangan sampai terbawa pulang, ucap Putri Ratna. Kemudian Japra pun membersihkan sisa-sisa yang menempel di tubuh Hana. Prah, kalau ini pendakian pertama gua, kayaknya gak akan ada lagi pendakian selanjutnya deh. Lu bayangin aja, hujan badai, angin ribut, halilintar, kesurupan pula, ucap gua sambil tersenyum kepada Japra saat kami hendak keluar dari base camp. Dan hingga saat ini semuanya pun berjalan normal. Tidak ada lagi yang mengikuti Hana. Dan terima kasih banyak untuk Putri Ratna yang sudah menolong kami dan menjaga Hana hingga base camp.